الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال, beliau mengatakan, kuntu adanya aku inda Rasulillah, di dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauman, pada suatu hari, wa tala'at, dan terbit asyamsu, matahari. Ya, aku sedang di dekatnya Nabi di waktu matahari terbit. Faqala, maka Nabi bersabda, ya'ti, akan datang, qaumun, satu kaum, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, nuruhum kanuri syamsi, cahaya mereka bagaikan cahayanya matahari. Qala, berkata Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, nahnuhum, apakah kami mereka ya Rasulullah? Mereka apakah kami itu? Para muhajirin, para sabiqun al-awalun, para asyarah mubasyarah, grupnya Sayyidina Abu Bakar. Qala, Nabi bersabda, la, bukan, walakum khairun katsir, bagi kalian kebaikan yang banyak, tapi itu bukan kalian. Kalian punya kebaikan-kebaikan yang bukan itu. Walakinnahum, tetapi mereka, al-fuqara'ul muhajirun, adalah para orang fakir muhajirin. Al-fuqara, orang-orang fakir, al-muhajiruna, yang pada hijrah. Ini fuqara'ul muhajirin. Alladzina yuhsyaruna, yaitu orang-orang yang akan dibangkitkan ke mahsyar, min aqtadil ardi, dari macam-macam daerah di bumi. Mereka berpencaran, punya titik temu yang sama, yaitu mereka pernah hijrah karena agama, tapi mereka punya titik yang sama, yaitu semuanya orang-orang miskin. Maka mereka punya kebaikan-kebaikan khusus. Allah beri pada mereka kemuliaan, di antaranya berupa diri mereka bercahaya bagaikan cahayanya matahari. Begitu kuatnya dan besarnya cahaya yang keluar dari tubuh-tubuh mereka. Rawahu Ahmad wa Tabrani wa isnaduhu jayyid. Wazad, dan beliau menambahkan, tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, dalam riwayatnya Tabrani ada tambahannya, tuba, keberuntungan, lil ghurabai, bagi para orang-orang yang asing, orang-orang yang langka. Di antara artinya ghuraba itu jamaknya gharib, orang-orang yang langka. Tidak banyak orang yang seperti mereka. Bila dikatakan pada Nabi, manil ghuraba, siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang langka itu? Yang mereka disabdakan Nabi adalah orang-orang beruntung. Qal, Nabi bersabda, nasun salihun, orang-orang langka itu adalah orang-orang yang soleh. Qalilun, yang jumlah mereka sedikit. Fi nasi su'in katsirin, mereka ada di dalam kalangan orang-orang buruk yang banyak. Mereka ini minoritas orang-orang soleh di lingkungan yang kebanyakannya bukan soleh. Orang itu baca doa masuk pasar, bacanya di masjid.
mungkin dia akan dapat pahala 10 kali. Jadi kalau dia membacanya ketika masuk pasar, di suasana lalai, bahkan suasana banyak pelanggaran, banyak kebohongan, bahkan kadang-kadang suasana campur antara hak dan batil, kemudian kok dia sempat-sempatnya membaca doa masuk pasar, ini orang langka ini, maka dia diberi pahala 1 juta kebaikan. Maka para ulama mengatakan, kalau kamu pengen tahu tanda-tanda kamu itu diterima oleh Allah ketika doa atau ketika dalam macam-macam kondisi, di antaranya adalah ketika teman-teman kamu sekeliling kamu pada lalai, pada enggak amal, kamu kok amal. Oh, tanda kamu itu adalah orang yang diterima oleh Allah. Tidak sebaliknya. Dalam lingkungan yang begitu baik, teman-temannya tahajud, ngaji, tawadhuh, kamu ngantuk sendiri. Nah, itu kalau di Madinah grup begitu itu dulu namanya munafikin. Nah, teman-temannya jadi sahabat, punya surga yang begitu tinggi, mereka dapat neraka yang begitu jelek. Nah, di suasana didominasi kebaikan, tapi mereka enggak terkesan. Man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Orang yang tidak mau ikut mereka, aktsaru mimman yuti'uhum, lebih banyak melebihi orang yang ikut pada mereka. Mereka ini minoritas. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltaqal mu'minan, telah bertemu 2 orang yang beriman ala babil jannah, atas pintunya surga. Ada 2 orang di akhirat, satunya orang kaya, satunya orang miskin. Orang iman keduanya, yang mana kondisinya di dunia, satunya dulu kaya, satunya miskin. Mukminun ghani, yang satu adalah orang iman yang kaya, wa mukminun faqir, dan yang kedua adalah orang iman yang miskin. Karena fid dunya, dulunya keduanya di dunia kondisinya begitu itu. Fa'udkhilal faqirul jannata, maka si fakir dimasukkan ke surga. Wa hubisal ghani, dan yang kaya ditahan, Masya Allah, dalam waktu yang Allah menghendaki ayuh basa untuk dia ditahan. Ini ditahan dengan batas waktu sesuai kehendak Allah sampai saat rampungnya urusannya. Tsumma udkhilal jannata, kemudian akhirnya si mukmin kaya tadi pun dimasukkan surga. Falaqiyahul fakir, maka si fakir menemui si kaya itu. Faqala, maka si mukmin yang fakir mengatakan, ya akhi, wahai saudaraku, madza habasaka, apa yang menyebabkan kamu tertahan? Saya sudah masuk surga, kok kamu enggak masuk-masuk? Wallahi, demi Allah, laqad hubista, sungguh kamu telah ditahan, hatta khiftu alaika, sehingga aku khawatir, alaika, atas keselamatan engkau. Tak tunggu-tunggu lama enggak masuk surga, sampai saya ini khawatir atas kamu. Mungkin yang fakir itu di dunia juga sudah biasa mikirkan umat, jadi dia sudah masuk surga, temannya belum masuk itu masih mikir aja, ini kok enggak masuk-masuk piye. Fa yaqulu, maka si orang iman yang kaya itu mengatakan, ya akhi, wahai saudaraku, inni uhbistu ba'daka mahbasan fadhi'an karihan. Wahai saudaraku, sesungguhnya aku telah ditahan selepas kamu masuk surga. Selepas kita ketemu tadi itu, saya ditahan mahbasan, di tempat penahanan. Fadhi'an, yang begitu buruk. Fadhi itu buruk dan mengerikan lagi. Karihan, yang begitu tidak tersukai.
buruk, gak menarik belas. Ma wasaltu ilaika, aku tidak bisa sampai ilaika kepada kamu, tidak bisa sampai ke surga yang telah kamu masukin melebihi saya. Hatta sala minnil araqu, sehingga keringatku ngucur dari aku. Ma keringat, law waradahu alfu ba'irin, yang andaikan 1000 unta datang ke kumpulan keringat saya, maksudnya gitu. Keringat yang ngucur dari saya itu, kulluha, semua 1000 unta tadi, akilatu hamdin, mereka memakan tumbuhan yang pahit lagi, pahit atau apa itu, asin ya. Jadi kalau orang itu kalau lepas makan perkara asin biasanya pengen minum, atau perkara pahit pengen minum ya. Nah, hamad itu ya asin pahit, itu asin atau pahit atau kumpulan duanya. La sadarat anhu, sungguh 1000 unta tadi akan keluar, akan selesai anhu dari minum keringatku, riwaan dalam kondisi semuanya sudah hilang dahaganya. Di keringat yang ngucur dari saya ini, andaikan unta yang begitu hausnya baru saja makan makanan yang asin pahit, kemudian datang ke genangan yang di situ ada keringatku itu, 1000 unta akan minum itu semuanya, sampai selesai minum semuanya sudah kenyang dari minum keringat saya. Padahal unta satu itu kalau minum, kalau lagi haus itu bisa sekali minum sampai 200 liter atau bahkan lebih. Wah, itu satu orang tuh 200 kali 1000 berapa itu, masya Allah. Bendungan Terangkil mungkin, masya Allah. Maka sebagian mengatakan bahwa orang itu kalau dimiskinkan itu bukan kok direndahkan oleh Allah, dikayakan juga belum tentu dimuliakan. Yang pasti dimuliakan kalau ditakwakan. Kalau dia ini dipilih jadi orang takwa itu pasti dimuliakan. Kalau dimiskinkan atau dikayakan itu ya belum jadi ukuran. Miskin yang takwa maka akan mempercepat masuk dia surga melebihi orang-orang kaya. Insyaallah. Orang kaya ada hisab khusus sebab kekayaan dia. Al-fadhi bi fathil fa ba'daha dhad mu'jamah wa asyani, perkara yang buruk, al-muhawwilu, yang menakutkan. Walhamdu bi fathil ha al-muhmalah wa iskalmi wa dhal mu'jamah, huwa ma adalah perkara maluha yang asin, wa amara dan pahit, minan nabati dari kalangan tumbuhan-tumbuhan. La ilaha illallah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawlin minal ahwali muhtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami ya
صلاة الله